Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengaplikasian statistika dalam pengukuran. Yang pertama adalah statistika measurement theory. Statistika adalah sebuah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data tersebut. Statistika ini memiliki teori yaitu probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas. Itu bisa disingkat sebagai FKP. Probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas atau FKP merupakan fungsi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu distribusi probabilitas teoritis. Suatu fungsi memiliki kriteria sebagai FKP apabila nilainya selalu positif untuk setiap titik absis dan fungsi primitifnya merupakan distribusi probabilitas. Maka ini berarti bahwa suatu FKP bernilai non negatif untuk semua nilai absis dan hasil integral tertentunya yang merentang dari minus tak terbatas menuju positif tak terbatas sama dengan 1. Lalu ini adalah contoh distribusi probabilitas teoritis. Di sini ada 6 distribusi. Yang pertama adalah normal, log normal, rektangular, triangular, Poisson, dan binomial. Setiap distribusi memiliki pengaplikasian berbeda-beda, begitu pula dengan fungsi dan bentuknya. Untuk fungsinya, normal ini memiliki fungsi Px sama dengan 1 per sigma dikali 2pi pangkat setengah eksponensial min setengah dikali x min x aksen dikuadratkan per sigma kuadrat. Lalu log normal ada Px sama dengan 1 per pi kali sigma dikali 2pi dipangkatkan setengah eksponensial min setengah ln x min x aksen dikuadratkan per sigma kuadrat. Lalu ada rektangular yang Px sama dengan 1 per B min A, di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, di saat P sama dengan 0. Lalu ada triangular, Px sama dengan 2 dikali X min A per B min A dikali C min A, untuk A sama dengan A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan C. Lalu ada juga 2 dikali B min X per B min A dikali B min C, untuk C kurang dari X kurang dari sama dengan B. Lalu untuk Poisson ini, Px sama dengan eksponensial min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Lalu ada binomial. Binomial ini Pn sama dengan n faktorial per n besar min n kecil difaktorialkan dikali n faktorial dikali pangkat p pangkat n dikali 1 min p pangkat n besar min n kecil. Lalu ada describing the behavior of population. Untuk mencari hubungan antara probabilitas dan statistika, kita dapat mengasumsikan distribusi tertentu Px digunakan untuk mencari sifat dari nilai X. Dalam hal ini, kita menggunakan distribusi normal atau distribusi Gaussian. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan perilaku variabel acak kontinu yang umumnya untuk pengukuran teknik. Distribusi normal yang digunakan didefinisikan sebagai berikut.
Px sama dengan 1 per sigma di akar 2pi eksponensial min setengah dikalikan dengan x min x aksen dikuadratkan per sigma kuadrat, di mana x sebagai rata-rata x aksen sebagai rata-rata x, sigma sebagai standar deviasi, lalu sigma kuadrat sebagai varian dari x. Selanjutnya variabel acak kontinu adalah variabel acak yang memiliki nilai tak berhingga atau merupakan bilangan yang tidak bulat maupun pecahan. Baik, materi pembahasan berikutnya adalah statistik pada rangkaian data terbatas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai statistik pada rangkaian data terbatas, maka kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu rangkaian data terbatas. Nah, apa itu data terbatas? Data terbatas itu diperoleh dari hasil pengukuran yang percobaan pengukurannya dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Jadi begini, suatu proses pengukuran itu biasanya dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, pengulangan pengukuran tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu pengukuran dilakukan dalam pengulangan yang tidak terbatas atau pengulangan dilakukan hanya dalam pengulangan yang terbatas. Nah, pada materi ini kita akan membahas pada data hasil pengukuran di mana pengukuran itu dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Nah, kita akan mengambil contoh ketika sesuai referensi, yaitu ketika pengukuran bearing. Nah, misalkan suatu produsen atau suatu pabrik memproduksi bearing dalam jumlah yang tidak terbatas dan kita ingin mengetahui ukuran dari bearing tersebut. Nah, maka diambillah karena untuk mengukur bearing semua bearing adalah tidak mungkin, maka kita akan mengambil metode sampling. Nah, misalkan dalam suatu pengukuran bearing diambil 24 sampel bearing yang tujuannya adalah untuk mencari suatu nilai yang paling mampu merepresentasikan ukuran rata-rata dan variasi ukuran dari semua bearing. Nah, jadi di sini maksudnya adalah metode sampling ya, jadi mengambil sebagian kecil dari populasi yang ada dari seluruh bearing yang diproduksi untuk diukur, dan ukuran tersebut dijadikan tolak ukur atau semacam representasi dari semua ukuran bearing yang diproduksi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar data statistik yang berasal dari hasil pengukuran sampel 24 sampel tadi itu dapat mewakili semua bearing yang diproduksi, mewakili semua ukuran rata-rata dan juga variasi ukuran dari semua bearing. Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang untuk populasi. Nah, bagaimana metode tersebut dilakukan? Gini, misalkan pengukuran dilakukan sebanyak n kali. N kali merupakan jumlah pengulangan pengukuran ya. Dan hasil pengukuran direpresentasikan ke dalam variabel X. Nah, data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat diolah untuk menemukan nilai mean atau ukuran rata-rata dari sampel dan variansi dari sampel. Nah, nilai rata-rata sampel itu harus mampu merepresentasikan nilai rata-rata seluruh populasi, ya seperti tujuan metode sampling tadi ya. Dan juga variansi sampel itu harus mampu juga untuk merepresentasikan kemungkinan hasil ukur dari variasi yang ada pada rangkaian data. Nah, untuk menemukan nilai mean atau nilai rata-rata ukuran dari hasil ukur dan variansi dapat menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat di bagian kiri ya, itu ada X bar yang merupakan mean, itu persamaannya adalah 1 per n atau banyaknya ukuran
dikalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 menuju ke N untuk setiap X ke I. Nah, kemudian di situ tertulis ada S kuadrat X, itu merupakan variansi sampel ya, S kuadrat X. Nah, persamaannya adalah 1 per N-1 dikalikan dengan jumlah X ke I dikurangi X bar kuadrat dimulai dari I sama dengan 1 hingga ke sebanyak pengulangan pengukuran. Nah, kemudian dari kedua data tersebut kita bisa memperoleh standar deviasi. Nah, sebenarnya standar deviasi itu dapat diperoleh dengan mengakarkan variansi ya, sehingga persamaannya menjadi akar S kuadrat X atau sama dengan akar dari 1 per N-1 sigma I sama dengan 1 sampai N menuju ke N untuk fungsi XI min X bar kuadrat. Nah, standar deviasi itu memiliki fungsi ya sebenarnya. Dia standar deviasi memiliki fungsi atau standar deviasi merupakan indikator seberapa akuratnya nilai mean yang didapat atau seberapa akuratnya rata-rata hasil ukur yang didapatkan. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, derajat kebebasan merupakan salah satu istilah dalam statistika ya, yang dapat diartikan sebagai jumlah nilai yang terlibat dalam perhitungan yang memiliki kebebasan untuk bervariasi atau jumlah penghitungan akhir suatu statistik yang berubah-ubah. Nah, derajat kebebasan biasanya digunakan untuk mengetahui kevalidan atau ketepatan ukuran suatu data yang diperoleh dari uji coba atau uji coba pengukuran ya maksudnya. Nah, derajat kebebasan, nah ini pembahasannya tadi ya. Nah, derajat kebebasan itu memiliki persamaan V, dia dinotasikan dengan V sama dengan N-1. Nah, kemudian materi berikutnya adalah distribusi Chi-square ya. Nah, apa itu distribusi Chi-square? Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai mulai dari statistika Chi-square ya. Nah, dalam statistika itu terdapat dua tipe variabel yang dapat digunakan dalam suatu pengukuran. Jadi suatu pengukuran itu dimungkinkan maksud saya dalam suatu percobaan itu dimungkinkan ada dua variabel, yaitu variabel nominal atau variabel yang dapat dihitung atau variabel kategorial atau variabel yang tidak dapat dihitung. Nah, kemudian statistik dengan metode Chi-square ini itu digunakan atau merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk menghubungkan kedua jenis variabel tersebut ya, variabel yang dapat dihitung atau variabel yang tidak dapat dihitung. Nah, rangkaian data terbatas yang berasal dari hasil pengukuran terhadap variabel yang sama akan tetap memiliki hasil statistik yang berbeda. Nah, artinya adalah bahwa ketika kita mengukur suatu variabel yang sama dalam urutan percobaan yang berbeda, dalam rangkaian data yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil statistik yang berbeda juga. Nah, jika kita memetakan standar deviasi dari sampel untuk rangkaian data dalam jumlah yang banyak, dan setiap rangkaian data memiliki banyak titik sebanyak N, maka kita akan mendapatkan fungsi kepadatan peluang Px kuadrat. Nah, grafiknya adalah seperti berikut ya. Nah, di bagian kiri bawah merupakan grafik distribusi X kuadrat terhadap standar deviasi. Regression analysis. Regression analysis atau analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan, dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Variabel yang diukur sering merupakan fungsi dari satu atau lebih variabel independen yang dikendalikan selama pengukuran. Ketika variabel yang diukur diambil sampelnya, variabel-variabel ini dikendalikan sejauh mungkin, seperti semua kondisi operasi lainnya. Kemudian salah satu variabel ini diubah dan sampel baru dilakukan di bawah kondisi operasi baru. Ini adalah prosedur umum yang digunakan untuk mendokumentasikan hubungan antara variabel terkumpul dan variabel proses independen. Kita dapat menggunakan analisis regresi untuk membangun hubungan fungsional antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi mengasumsikan bahwa variasi yang ditemukan dalam variabel terikat yang diukur mengikuti distribusi normal tentang setiap nilai tetap dari variabel bebas. Least square regression analysis. Least square regression analysis atau kuadrat terkecil merupakan teknik yang sangat populer digunakan untuk menduga parameter dan pencocokan suatu data. Metode kuadrat terkecil sangat luas digunakan untuk menemukan atau menduga nilai numerik parameter pencocokan sebuah fungsi data khusus untuk macam-macam penduga statistik, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan kebergantungan yang ada. Persamaan fungsi linear dengan satu variabel bebas dan variabel respon dapat dilihat pada persamaan dan pendugaan parameter diberikan pada persamaan berikut. Persamaan di atas terdiri dari dua parameter bebas di mana beta 0 merupakan intercept atau titik potong dan beta 1 merupakan slope atau kemiringan garis regresinya. Metode kuadrat terkecil menjelaskan bahwa pendugaan parameter persamaan ini sama dengan minimumkan jumlah kuadrat di antara ukuran dan model prediksinya. Metode kuadrat terkecil diperlukan untuk membandingkan jumlah dari n kuadrat simpangan. Nilai minimum ini dijelaskan sebagai berikut, di mana epsilon 1 merupakan jumlah nilai yang akan diminimumkan atau sisaan yang sifatnya acak dan merupakan penyimpangan model dari keadaan sesungguhnya. Linear polynomials. Regresi polinomial merupakan regresi di mana fungsinya adalah kuadratik. Perbedaannya, persamaannya bisa kita lihat sebagai berikut. Simple linear sama dengan seperti itu, multilinear dan polinomial. Pada ketiga fungsi sebelumnya, tampak bahwa fungsi polinomial adalah fungsi kuadratik di mana nilai variabel independen ada yang bernilai pangkat 1, pangkat 2, pangkat n, dan seterusnya. Nilai pangkat 2 seiring disebut dengan order 2, pangkat 3 dengan order 3, dan seterusnya. Secara visual, perbedaannya sebagai berikut. Pertanyaannya, kapan memakai simple, multi, dan poly? Semua fungsi ini tergantung dari pertanyaan yang ingin dijawab. Jika ingin mencari hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen, maka bisa menggunakan simple atau poly. Jika ingin mencari hubungan antara satu variabel dependen dengan banyak variabel independen, maka yang digunakan adalah multilinear. Polinomial dalam beberapa literatur lain disebut dengan polynomial linear regression. Jadi ia termasuk ke dalam fungsi linear dan bukan non-linear. Definisi linear adalah hubungan kombinasi linear berantai antara variabel dependen dengan koefisien variabel independen dan seterusnya yang konsisten. Sementara non-linear adalah fungsi di mana koefisien tidak bisa berdiri sendiri, misal A1 memerlukan A2 dan seterusnya. Lebih mudahnya, perbedaan fungsi linear dan non-linear adalah sebagai berikut. Perlu dicatat bahwa secara visualisasi dua dimensi regresi polinomial nampak tidak seperti fungsi linear, karena bentuknya melengkung dan tidak lurus seperti linear sederhana. Namun banyak yang masih menggolongkannya sebagai bagian dari fungsi linear. Jika hanya dilihat secara visual, maka ketika diplot ke dalam tiga dimensi, ia akan nampak sebagai fungsi linear. Walau demikian, tidak sedikit juga para profesor matematika yang mengatakan bahwa fungsi polinomial adalah linear
Jika ia hanya memiliki order 1 dan lebih dari itu, adalah menjadi non-linear. Tentu saja mereka tidak salah karena memang expert di bidangnya. Hal ini juga sangat relevan jika kita berbicara dalam konteks visualisasi 2 dimensi. Baik, selanjutnya mengenai data outlier detection. Nah, dalam statistik, outlier ini adalah titik data yang bukan milik populasi tertentu. Di sini ada contohnya, ada sebuah data, di sini ada berisi 20, 24, 22, ada 19, 29, 18, 4.330, dan 18. Nah, dari data ini, yang merupakan outlier di sini ialah yang 4.300, karena rentannya sangat jauh sekali dari data yang lainnya, dan bukan termasuk populasi dari data tersebut. Why do we care about outlier? Jadi, buat apa sih kita mempelajari outlier ini? Jadi, outlier ini bisa untuk mendeteksi outlier ini merupakan salah satu masalah inti dalam data mining. Ekspansi yang muncul dan pertumbuhan data yang berkelanjutan itu membuat kembali cara mendekati outlier dan kasus penggunaan yang dapat dibangun dengan melihat outlier tersebut. Alasan lainnya, outlier ini perlu dideteksi adalah ketika menyiapkan set data untuk model pembelajaran mesin. Sangat penting untuk mendeteksi semua outlier dan menyingkirkannya atau menganalisisnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada data outlier detection. Oke, ada 5 cara untuk mengidentifikasi outlier ini atau bisa disebut juga anomali. Cara tersebut ada standar deviasi, ada box plots, dbScan clustering, isolation forest, robust random cut forest. Nah, di samping ini ada grafik. Nah, grafik di situ merupakan grafik dari outlier itu sendiri. Nah, di sini ada data yang merah, yang titik-titik merah itu, dan ada satu yang jauh dari data yang lainnya. Nah, itu disebut outlier. Nah, di sini ada standar deviasi. Salah satu cara untuk mendeteksi anomali atau outlier. Dalam statistik, jika distribusi data mendekati normal, maka sekitar 68% dari data itu berada dalam satu standar deviasi dari mean, dan sekitar 95% dalam dua standar deviasi, serta sekitar 99,7% akan berada dalam tiga standar deviasi. Nah, oleh karena itu, jika titik data yang lebih dari 3 kali standar deviasi, maka titik-titik tersebut itu akan sangat mungkin terjadi anomali atau outlier. Nah, dapat dilihat di grafiknya, di situ ada grafik standar deviasi. Baik, selanjutnya ada box plots. Nah, untuk box plot ini penggambaran grafis dari data numerik melalui kuantilnya. Ini adalah cara yang sederhana, namun akan efektif untuk memvisualisasikan dari outlier di sini. Bisa dilihat di situ di bawah ada upper whisker, ada upper quartile, mediannya di situ ada lower quartile juga, dan lower whisker. Nah, di situ outlier di situ ada di luar dari jangkauan data. Baik, selanjutnya ada GBS
DB-scan filtering. Nah, DB-scan adalah algoritma pengelompokan yang menggunakan data cluster ke dalam grup. Ini juga digunakan sebagai metode deteksi outlier berbasis kepadatan dengan data tunggal atau multidimensi. Nah, DB-scan sendiri ini memiliki 3 konsep penting. Yang pertama ada core point, yang kedua titik perbatasan dalam cluster, dan yang ketiga ada noise point. Untuk core point itu memahami konsepnya, terdapat beberapa hyperparameter yang digunakan untuk mendefinisikan pekerjaan dari DB-scan ini. Hyperparameter pertama atau HP pertama ini adalah minimal samples, yaitu jumlah minimum poin inti yang diperlukan untuk membentuk sebuah cluster. Lalu HP yang kedua adalah EPS, yaitu jarak maksimum antara 2 sampel untuk dianggap berada dalam cluster yang sama. Yang kedua ada titik perbatasan, berada dalam cluster yang sama dengan titik inti, tetapi lebih jauh dari pusat cluster. Lalu ada konsep yang ketiga yaitu noise point. Ini ialah titik data yang bukan milik cluster manapun, di mana mereka ini menjadi outlier atau non-outlier dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk core point sendiri itu gambarnya ada di samping ini ya. Ada core point C, border point B. Yang tadi udah dijelasin juga. Next ada isolation forest. Nah, pendekatan ini berbeda dari semua metode sebelumnya. Sebelumnya kita akan menentukan wilayah normal data, lalu mengidentifikasi apapun yang ada di luar data itu sebagai anomali atau outlier. Berbedanya, metode ini bekerja secara berbeda. Secara eksplisit, metode ini mengisolasi outlier dengan alih-alih membuat profil dan membuat titik dan wilayah normal dengan menetapkan skor untuk setiap data. Hal ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa anomali adalah titik data minoritas, dan mereka memiliki nilai atribut yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, algoritma ini bekerja sangat baik dengan kumpulan data berdimensi yang sangat tinggi, dan terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk mendeteksi anomali atau outlier. Next ada Robust Random Cut Forest atau RFC. Algoritma RFC ini adalah algoritma tanpa pengawasan Amazon untuk mendeteksi outlier. Ia bekerja dengan mengasosiasikan skor outlier sendiri. Nah, nilai skor rendah menunjukkan bahwa titik data dianggap normal, lalu nilai yang tinggi menunjukkan adanya outlier pada data. Dan definisi rendah serta tinggi ini tergantung pada penerapannya. Tapi secara umum, skor di luar 3 standar deviasi dari skor rata-rata itu dianggap anomali. Di sini 3 standar deviasi udah ada di yang standar deviasi yang tadi awal tadi ya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah goodness of fit test. Goodness of fit test atau tes kesesuaian ini bertujuan untuk mengevaluasi hipotesis nol, di mana data dideskripsikan oleh distribusi yang diasumsikan melawan alternatif bahwa data tidak dijadikan sampel dari distribusi yang diasumsikan. Berdasarkan derajat kebebasan yang diberikan, semakin baik kumpulan data yang sesuai dengan
fungsi distribusi, maka nilai X kuadrat semakin rendah dan sebaliknya. Semakin besar nilai X kuadrat, maka semakin jauh dari kecocokan. Untuk tes ini, nilai X kuadrat dapat dikalkulasikan dengan histogram berikut ini. X kuadrat sama dengan sigma J dikali NJ dikurangi N aksen J kuadrat per N aksen J. J sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Lalu selanjutnya adalah number of measurements required. Kita dapat menggunakan materi diskusi sebelumnya untuk membantu dalam desain dan perencanaan program pengujian. Misalnya, berapa banyak pengukuran N yang diperlukan untuk mengurangi nilai taksiran kesalahan acak dalam rata-rata sampel ke tingkat yang dapat diterima. Untuk menjawab pertanyaan ini, dimulai dengan persamaan X sama dengan I ETV dikali PST dalam kurung P %. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu Monte Carlo simulation. Nah, Monte Carlo simulasi ini atau multiple probability simulation itu adalah komputerisasi matematika yang dapat menghitung risiko dalam analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti. Sebelumnya, simulasi Monte Carlo ini ditemukan oleh John von Neumann dan Stanislaw Ulam pada masa Perang Dunia II saat itu untuk saat membuat bom atom, kalau tidak salah saat itu. Nah, simulasi ini didasarkan pada pengambilan sampel acak berulang. Nah, konsep yang mendasarinya ialah dengan menggunakan keacakan untuk memecahkan masalah dan yang mungkin deterministik pada prinsipnya. Simulasi Monte Carlo ini ialah suatu teknik yang paling populer untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi tanpa mengetahui distribusi populasi yang mendasari sebenarnya. Jadi pada Monte Carlo simulasi ini, kita bisa dibilang menentukan sesuatu yang belum pasti dengan cara melakukan pengambilan sampel secara acak dan dilakukan berulang-ulang. Nah, how to Monte Carlo simulation works. Jadi bagaimana simulasi Monte Carlo ini dapat bekerja? Sebelumnya kita bisa melihat dulu ada contoh sederhana dari simulasi Monte Carlo, yaitu saat kita membandingkan untuk mempertimbangkan untuk menghitung peluang pelemparan dua dadu standar. Di sini terdapat 36 kombinasi gulungan dadu. Nah, berdasarkan ini, secara manual kita menghitung probabilitas dari hasil tertentu. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, kita dapat mensimulasikan melempar dadu untuk 10.000 kali atau lebih untuk mencapai prediksi yang lebih akurat. Nah, simulasi Monte Carlo ini melakukan analisis resiko dengan membangun model yang mungkin untuk mengganti rentang nilai atau distribusi probabilitas untuk faktor apapun yang memiliki ketidakpastian yang melekat. Kemudian menghitung hasilnya berulang-ulang setiap kali menggunakan serangkaian nilai acak yang berbeda dari fungsi probabilitas. Nah, selama simulasi Monte Carlo ini, nilai diambil secara acak dari distribusi probabilitas input. Lalu setiap set dari sampel ini akan disebut iterasi dan hasilnya nanti akan dicatat.
Nah, tadi telah disinggung bahwa dalam simulasi Monte Carlo kita itu mengganti nilai distribusi probabilitas untuk faktor yang memiliki ketidakpastian. Nah, di sini distribusi probabilitasnya itu sendiri ada 6 jenis. Yang pertama itu ada normal distribution, log normal distribution, uniform distribution, triangular distribution, chord distribution, dan discrete distribution. Baik, yang pertama untuk normal distribution ini kita dapat mendefinisikan mean atau nilai yang diharapkan serta standar deviasi untuk menggambarkan variasi tentang mean. Nah, contoh variabel yang dijelaskan oleh distribusi normal termasuk tingkat inflasi dan harga energi. Nantinya tabel distribusi normal ini akan berisi peluang dari nilai Z atau P dalam kurung Z besar lebih kecil dari sama dengan Z kecil. Nantinya distribusi normal ini akan membentuk sebuah kurva. Nah, kurvanya itu dinamakan bell curve dan akan membentuk lengkungan ke atas. Baik, yang kedua itu ada normal distribution. Nah, log normal maksudnya log normal distribution. Nah, distribusi ini digunakan untuk mewakili nilai yang tidak berada di bawah 0, tetapi memiliki potensi positif yang tidak terbatas. Contoh variabel yang dijelaskan oleh distribusi ini meliputi nilai properti real estate, harga saham, dan cadangan minyak. Selanjutnya ada uniform distribution. Nah, dalam distribusi ini semua nilai memiliki peluang yang sama untuk terjadi, dan pengguna cukup menggunakan nilai minimum serta maksimum. Contoh variabel yang dapat didistribusikan secara seragam termasuk biaya produksi atau pendapatan penjualan di masa depan untuk produk baru. Nah, nantinya nilai min dari variabel acak pada seragam X untuk distribusi ini yaitu EX sama dengan setengah A plus B. Lalu ditulis secara ekuivalen menjadi EX sama dengan B plus A dibagi 2. Di mana A di sini merupakan rumus dari nilai minimum dalam distribusi dan B merupakan nilai maksimum. Yang nantinya diagram yang dicapai itu akan membentuk sebuah kotak. Selanjutnya ada triangular distribution. Nah, dalam distribusi ini kita dapat menentukan nilai minimum serta kemungkinan terbesar dan juga nilai maksimum. Variabel yang dapat dijelaskan dengan distribusi segitiga atau triangular distribution ini mencakup riwayat penjualan masa lalu per unit waktu serta tingkat persediaan. Nanti sesuai dengan namanya, yaitu distribusi segitiga, nantinya akan membentuk kurva yang berupa segitiga. Selanjutnya ada per distribution. Nah, dalam distribusi ini kita akan mendefinisikan nilai minimum, kemungkinan terbesar, serta nilai maksimum. Sini sama seperti distribusi segitiga, tetapi nilai antara yang mungkin dan ekstrim lebih mungkin terjadi daripada distribusi segitiga. Jadi nilai yang ekstrim tidak seperti yang di sini nilai yang didapat akan mendekati kemungkinan terbesar dibanding distribusi segitiga. Contohnya penggunaan distribusi ini untuk menggambarkan durasi tugas dalam model manajemen proyek. Untuk
rumusnya sendiri, ini untuk rumus min atau rata-ratanya nanti itu jika tadi distribusi segitiga itu setengah dikali A plus B, maka untuk distribusi ini rumusnya menjadi A plus 4M plus 6 dibagi plus, maksudnya A plus 4M plus B dibagi 6. Nah, di mana A dan B di sini sama seperti tadi ya, sama seperti di distribusi segitiga. Lalu untuk standar deviasinya nanti akan menjadi B beta plus alfa dibagi 6. Ini sama beta sama alfanya juga ini itu sama seperti dalam distribusi segitiga, itu merujuk pada nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Yang terakhir ada discrete distribution. Nah, dalam distribusi ini kita dapat mendefinisikan nilai-nilai tertentu yang mungkin terjadi dan kemungkinan masing-masingnya. Distribusi ini memodelkan probabilitas variabel acak yang dapat memiliki nilai diskrit sebagai hasil. Misal di sini nilai yang mungkin dari variabel acak X untuk sejumlah kepala yang dapat muncul ketika koin dilempar 2 kali adalah himpunan 0, 1, dan 2. Dan bukan nilai dari 0 hingga 2 seperti 0,1 atau 1,6. Nah, how to Monte Carlo methods. Jadi bagaimana kita dapat menggunakan metode Monte Carlo ini. Nah, pada dasarnya teknik Monte Carlo melibatkan 3 langkah dasar, yaitu pertama mempersiapkan model prediktif, lalu menentukan distribusi probabilitas dari variabel independen, dan yang ketiga melakukan simulasi secara berulang kali hingga menghasilkan nilai acak dari variabel independen. Nah, untuk model prediktif ini, untuk poin pertama, di sini kita mengidentifikasi variabel dependen yang akan diprediksi dan variabel independen yang berupa variabel input, resikonya, dan juga prediktor yang akan mendorong prediksi. Lalu untuk poin kedua di sini, kita akan menggunakan data historis atau penilaian subjektif analis untuk menentukan rentang nilai yang mungkin dan menetapkan bobot probabilitas untuk masing-masingnya. Lalu untuk poin yang ketiga di sini, kita akan melakukan simulasi secara berulang-ulang untuk menghasilkan nilai acak dari variabel independen. Hal ini dilakukan sampai hasil yang cukup dikumpulkan untuk membuat sampel yang representatif dari jumlah kemungkinan kombinasi yang hampir tak terbatas. Yang terakhir dari simulasi Monte Carlo ini yaitu Monte Carlo Simulation and EBM. Nah, apa sih EBM di sini? Jadi EBM SPSS statistik ini merupakan suatu program perangkat lunak statistik yang canggih untuk analisis resiko dan simulasi Monte Carlo ini. Jadi alat ini menghadirkan fitur untuk memungkinkan kita menindaklanjuti data dengan menggunakan simulasi Monte Carlo ini ya. Jadi kelebihannya dari program ini, kita dapat melakukan analisis dan memahami data dengan lebih baik serta menyelesaikan masalah statistik di sini dengan lebih kompleks melalui program ini. Lalu lebih cepat, kita juga dapat lebih cepat memahami kumpulan data yang besar dan kompleks dengan prosedur yang canggih yang membantu untuk memastikan akurasi yang tinggi dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Lalu dapat menggunakan ekstensi atau Python dan kode bahasa pemrograman. Kelebihannya juga dapat lebih mudah untuk memilih dan mengelola perangkat lunak untuk opsi penerapan yang fleksibel. Ya, mungkin cukup di situ aja pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.